Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddini min ba'di. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa bisanadil muttasili ilal musannifi al-ustaz Muhammad At-Tahir ibni Ashur nafa'anallahu bihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa asrari sairis salihin wa qala muhtawiyatu hadhihi surah. Ini adalah pembahasan tentang kandungan surat Al-Baqarah. Muhtawiyat hadhihi surah, kandungan isi surat Al-Baqarah secara umum. Hadhihi suratu mutaramiyatun atrafuha wa asalibuha zatu afnan. Hadhihi suratu, adapun surat Al-Baqarah ini, mutaramiyatun adalah saling berkaitan, atrafuha apa bagian-bagian dari surat Al-Baqarah. Satu bagian dengan bagian yang lain dalam surat Al-Baqarah ini saling berkaitan. Wa asalibuha, dan adapun struktur atau struktur kebahasaan atau gaya bahasa dalam surat Al-Baqarah ini, zatu afnanin, adalah bermacam-macam, bervariasi. Struktur bahasa atau gaya bahasa yang digunakan surat Al-Baqarah itu bermacam-macam. Qad jama'at min wasyaiji awrabis suwar maka namisdaqon litalqi biha fusqatul Qur'an. Qad jama'at, sungguh surat Al-Baqarah menghimpun. Surat Al-Baqarah ini menghimpun min wasyaiji aghrabis suwari, berupa berbagai macam tujuan surat-surat yang lain, berbagai macam dari berbagai macam surat. Mencakup surat Al-Baqarah ini menghimpun ma kepada segala sesuatu. Ma ini maf'ulnya jama'at. Kemudian ma ini karena isim mubham maka perlu bayan, dan bayannya itu min wasyaiji aghrabis suwar. Jadi isinya ma adalah berbagai macam tujuan dari surat-surat yang lain. Qad jama'at, sungguh surat Al-Baqarah ini menghimpun ma kepada tujuan-tujuan surat yang lain. Karena yang ada apa ma, misdaqon adalah sesuai litalqi biha, bagi dijulukinya surat Al-Baqarah ini, dijuluki fusqatul Qur'ani, sebagai fusqatul Qur'an, tenda besarnya Al-Quran. Karena cakupan surat Al-Baqarah sangat luas sekali. Fala nastati'u ihsa'a muhtawiyatiha bihusban. Fala nastati'u, sehingga kita tidak mampu ihsa'a muhtawiyatiha, untuk menghitung kandungan-kandungan surat Al-Baqarah, untuk menyebutkan kandungan surat Al-Baqarah bihusbanin, secara detail dengan penuh perhitungan. Kita tidak mampu untuk menyebutkan satu persatu. Wa 'alan nadhiri ayyataraqqaba tafasila minha fi ma ya'ti lana min tafsiriha. Wa 'alan nadhiri, dan ialah
bagi orang yang mempelajari surat Al-Baqarah ini ayat tarokoba, adapun meneliti membaca dengan seksama tafasila kepada rincian-rincian minha dari surat Al-Baqarah fima di dalam keterangan yang akan datang apa ma lana bagi kita, apa ma yakti itu min tafsiriha berupa penafsiran surat Al-Baqarah. Secara detail kita tidak mampu untuk menyebutkan satu persatu kandungan surat Al-Baqarah. Nanti orang-orang yang ingin mempelajari surat Al-Baqarah harus meneliti sendiri, membaca dengan teliti, membaca dengan seksama setiap rincian-rincian dari penjelasan atau penafsiran surat Al-Baqarah ayat per ayat. Walakin hadza la yahjumu bina anit ta'arrubi ila laihatin minha. Walakin akan tetapi hadza adapun hal ini maksudnya keluasan cakupan atau kandungan surat Al-Baqarah. Artinya meskipun kandungan surat Al-Baqarah ini sangat luas, la yahjumu itu tidak menghalangi bina kita. La yahjumu bina, hal itu tidak menghalangi kita anit ta'arrubi untuk memperoleh atau untuk mencapai, hal itu tidak menghalangi kita untuk mencapai ilala ihatin kepada beberapa gambaran yang jelas minha dari kandungan surat Al-Baqarah. Meskipun cakupan surat Al-Baqarah ini sangat luas, tapi itu tidak menghalangi kita untuk memahami beberapa gambaran kandungan surat Al-Baqarah yang sangat jelas. Wa qad hikat binasjil munasabati wal i'tibaratil balaghiyati min luhmatin muhkamatin fi nazmil kalami wasadan matinin min fasahatil kalimat. Wa qad hikat, dan sungguh telah dirangkai apa surat Al-Baqarah ini, dirangkai binasjil munasabati dengan rangkaian yang penuh dengan relevansi, penuh dengan kesinambungan, munasabah, penuh dengan kesinambungan, wal i'tibarati al balaghiyati, dan ungkapan-ungkapan yang bernilai sastra, i'tibarat balaghiyah, ungkapan-ungkapan yang bernilai balaghah, bernilai sastra. Min luhmatin muhkamatin, dari benang-benang yang kokoh, luhmah benang-benang yang kokoh, fi nazmil kalami, dalam susunan atau rangkaian kalam, wasadan matinin, dan ikatan-ikatan yang kokoh, min fasahatil kalimati, dari kalimat-kalimat yang sangat fasih. Wa mu'lamu aghrabiha, yang barusan itu, yang waqad hikat binasjil munasabat ila akhirih itu adalah gambaran bagaimana keindahan kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang dipergunakan dalam surat Al-Baqarah. Kalimat-kalimat itu memiliki relevansi yang sangat kuat, bagaikan benang-benang, laksana benang-benang yang terikat kuat satu dengan lainnya. Wa mu'lamu aghrabiha yang qasimu ila qismaini. Wa mu'lamu aghrabiha, adapun tujuan utama, tujuan terbesar dari surat Al-Baqarah ini yang qasimu ialah terbagi ila qismaini, menjadi dua macam bagian. Qismun yusbitu sumu wa hadzal din ala ma sabaqah wa ulu hadihi wa usula tathirihin nufusa. Qismun, satu bagian, yusbitu yang ialah menetapkan. Satu bagian yusbitu menetapkan, menegaskan sumu wa hadzal dini, akan ketinggian agama ini, ala ma sabaqah, di atas agama-agama yang mendahuluinya. Wa ulu hadihi, dan menegaskan ketinggian petunjuk hidayah agama ini, wa usula tathirihin nufusa,
dan menegaskan usul tathhirihi, dasar penyucian agama ini, penyucian an-nufusa akan jiwa-jiwa manusia. Itu satu bagian, menegaskan ketinggian kedudukan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di atas agama-agama yang dibawa para nabi sebelumnya. Wa qismun, dan satu bagian yang berikutnya, yubayyinu, menjelaskan, apa qismun yang kedua ini? Menjelaskan syara'i'a hadzal dini, akan syariat atau perundang-undangan hukum agama ini, syariat yang diperuntukkan li atsba'ihi, bagi pengikut agama ini, wa islahi mujtama'ihim, dan untuk memperbaiki sosial masyarakat agama ini. Memperbaiki sosial masyarakat para pengikut agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Wa kana uslubuha ahsana ma ya'ti alaihi uslubun jami'un limahasinil asali bil khitabiyati. Wa kana uslubuha, apa struktur bahasa atau gaya bahasa surat Al-Baqarah ini, ahsanama, adalah paling baiknya sesuatu, yakti yang datang alaihi atas ma, datang apa, uslubun jami'un, apa struktur kebahasaan yang sangat sempurna, jami' sangat komprehensif, mencakup lima hasinil asali bil khitabiyati, terhadap struktur atau gaya bahasa komunikatif atau orasi, gaya bahasa orasi, struktur bahasa komunikasi, wa asali bil kutubit tasyri'iyati, dan struktur bahasa atau gaya bahasa kitab-kitab perundang-undangan, kitab-kitab hukum, wa asali bit tadzkiri wal mau'izati, dan struktur atau gaya bahasa nasihat, pemberian nasihat, ya, semacam kata kalimat-kalimat motivasi, mengajak kepada kebaikan, semacam itu. Teks ini memberikan penjelasan bahwa gaya bahasa atau struktur kebahasaan yang digunakan oleh surat Al-Baqarah itu sangat komprehensif, sangat bermacam-macam. Di sebagian ayat surat Al-Baqarah menggunakan struktur orasi, struktur kebahasaan atau gaya bahasa orasi, gaya bahasa pidato, gaya bahasa komunikasi. Di sisi lain atau di sebagian ayat yang lain, surat Al-Baqarah menggunakan gaya bahasa kitab perundang-undangan, kitab yang membahas tentang kajian-kajian hukum. Dan di sebagian yang lain, surat Al-Baqarah menggunakan gaya bahasa ceramah, gaya bahasa motivator, orang yang seolah-olah memberikan motivasi, memberikan semangat yang berapi-api. Yatajaddadu bimithlihi nasyatus sami'ina bitafannunil afanin. Yatajaddadu, yang dapat menjadi segar kembali, bimithlihi, dengan semisal uslub tersebut, uslubnya surat Al-Baqarah atau gaya bahasa surat Al-Baqarah ini. Yatajaddadu, dapat menjadi segar kembali, nasyatus sami'ina, apa? Gairah, semangat orang-orang yang mendengar surat Al-Baqarah, orang-orang yang mendengar bitafannunil afanina, terhadap berbagai macam gaya bahasa yang digunakan oleh surat Al-Baqarah ini. Wa yahduru lana min aghrabiha annaha ubtudi'at birramzi ila tahaddil arabil mu'anidina tahaddiyan ijmaliyan bihurufit tahajjil muftatahi biha ramzan yaqtabi istishrafahum lima yaridu ba'dah wa intidharahum li bayani maqsidih. Wa yahduru, dan hadir lana bagi kita, maksudnya terlintas kepada kita, terlintas min aghrabiha, dari berbagai macam tujuan surat Al-Baqarah. Yahduru, hadir, terlintas bagi kita, apa? Anna, bahwa sungguhnya surat Al-Baqarah ubtudi'at, adalah dimulai,
Dimulai birromzi dengan memberikan isyarat ila tahaddil arabi terhadap menantang orang-orang Arab, menantang orang-orang Arab al-mu'anidina yang ingkar dan menentang terhadap kebenaran Al-Quran. Mula-mula di permulaannya surat Al-Baqarah ini memberikan tantangan kepada orang-orang Arab yang ingkar dan menentang kebenaran Al-Quran. Tahaddian dengan tantangan ijmalian yang bersifat umum. Tantangan apa itu? Bihurufit tahajji, dengan huruf-huruf hijaiyah, al-muftatah yang dimulai atau al-muftatah yang dijadikan permulaan biha apa huruf tahajji, romzan dengan sebuah isyarat yaqtabi yang menghendaki apa romzan itu, isyarat tersebut menghendaki istishrafahum akan perhatian orang-orang Arab lima terhadap sesuatu yaridu yang akan datang apa ma ba'dahu setelahnya huruf tahajji itu. Dengan memulai surat Al-Baqarah menggunakan huruf-huruf tahajji, alif, lam, mim dan semacamnya itu akan menyedot perhatian, akan menarik perhatian orang-orang yang mendengarkan Al-Quran. Ramzan dengan suatu isyarat yaktabi yang dapat menghendaki istishrafahum kepada perhatian mereka, perhatian orang-orang Arab lima terhadap sesuatu yaridu yang akan datang, apa ma ba'dahu setelahnya tahaddi, tantangan huruf tahajji itu, wantilorahum dan juga menghendaki terhadap penantian orang-orang Arab, penantian mereka libayani maksidihi terhadap penjelasan maksud dari huruf-huruf tahajji itu. Dengan memberikan permulaan yang cukup unik, huruf-huruf permulaan yang cukup unik alif lam mim, itu akan membuat orang Arab terkesima, takjub. Mereka akan menanti-nantikan apa sih maksudnya alif lam mim ini. Mereka akan menantikan kelanjutan ayat-ayat berikutnya. Fa'aqaba bitanwihi bisya'nil Qur'ani. Fa'aqaba lalu Al-Quran melanjutkan bitanwihi dengan memberikan pujian bisya'nil Qur'ani terhadap kedudukan Al-Quran. Lalu di ayat-ayat berikutnya Allah pun memberikan penjelasan, memberikan rincian terhadap sifat-sifat keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Fatahawwala ramzu ima'an ila ba'dil maqsudi min zalika ramzi lahu asyaddu waq'in ala nufusihim. Fatahawwala lalu beralih ar-ramzu apa isyarat Al-Quran, ima'an sebagai isyarat, sebagai simbol, beralih ila ba'dil maqsudi kepada sebagian tujuan, min dzalikar ramzi atau sebagian maksud, sebagian dari sesuatu yang dimaksud min dzalikar ramzi dari isyarat itu, lahu yang ialah bagi ramzun asyaddu waq'in, ada pengaruh yang lebih efektif. Asyaddu waq'in dengan rumus yang lebih efektif, lahu yang ialah bagi isyarat tersebut asyaddu waq'in terdapat sifat yang lebih efektif, pengaruh yang lebih efektif ala nufusihim terhadap jiwa-jiwa orang Arab, lebih ngena ke hati mereka. Lalu Al-Quran beralih dari satu isyarat kepada isyarat yang lain yang lebih menghujam, lebih ngena kepada hati-hatinya orang-orang Arab, kepada hatinya orang-orang Arab. Fatabqa fintidhari ma yata'aqqabu min sharihit ta'jizi alladhi sayati ba'da qawlihi wa in kuntum fi raibin. Fatabqa sehingga tetaplah apa nufus jiwa-jiwa orang Arab itu, hati mereka tetap fintidhari ma dalam menanti-nantikan sesuatu, yata'aqqabu yang akan datang kemudian, apa mahu kepada rumus yang akan datang kemudian. Fatabaqo sehingga jiwa-jiwa mereka orang Arab itu akan tetap fintidhari ma yata'aqqabu di dalam penantian, menanti-nantikan ayat-ayat berikutnya yang akan datang. Min sharihit ta'jizi berupa
kalimat-kalimat yang jelas yang menunjukkan makna ta'jiz. Ta'jiz itu artinya melemahkan orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Al-Quran dikatakan sebagai mu'jizat, mu'jizat dari kata mu'jiz, isim fa'il dari a'jaza yu'jizu yang artinya melemahkan. Al-Quran dikatakan mu'jizat karena Al-Quran bertujuan untuk melemahkan keraguan orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Melemahkan kesangsian orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran Al-Quran. Dengan cara memberikan tantangan, apakah kalian mampu membuat semisal Al-Quran ini? Itu kan tantangan yang menegaskan bahwa manusia tidak akan mampu membuat sesuatu yang sama seperti Al-Quran. Alladzi sayati yang akan datang, apa sharihut ta'jiz itu ba'da qaulihi setelah firman Allah Ta'ala wa in kuntum fi raibin. Wa in kuntum dan jika kalian berada fi raibin dalam keraguan, dalam kesangsian, mimma terhadap sesuatu nazzalna yang telah kami turunkan ala abdina kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jika kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi, Faktu maka datangkanlah atau buatlah bisuratin dengan satu surat saja mimithli yang sama seperti Al-Quran. Al-ayati wallahu a'lam bishawab. Jadi itu. Jadi demikian, ini adalah permulaan dari pembahasan tentang kandungan-kandungan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.